sebagai seorang pejuang, apalagi pahlawan. Potret saya tak pernah masuk koran. Saya tak pernah jadi tontonan orang-orang. Saya hanya berjuang di lingkungan gang RT Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, semuanya pro demokrasi. Mereka membela tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas mereka akan berkoar jika ada yang anti dengan demokrasi. Dan dengan gampang saya bisa mengerahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semuanya kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi! 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 Tapi salahnya sedikit. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi itu. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang menunjang kita menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Sesuatu yang membutuhkan pengorbanan besar. Sesuatu yang bisa membuat kita sangat-sangat kompak. Kata mereka. Saya kira itu semua sudah cukup. Saya sendiri tidak bisa menerangkan apa arti demokrasi itu. Saya takut jika batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Atau sampai terjadi perbedaan tafsir yang menjadikannya kemudian bertolak belakang. Atau karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi itu. Pada suatu hari, RT kami yang membentang sepanjang gang Gugus Depan mendapat kunjungan petugas yang mengaku sebagai pihak kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami mengerti persoalan kami demi kepentingan bersama, katanya. Ya, walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara semuanya sangat penting artinya bagi pengembangan dan kepentingan bersama kita di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, saya harap saudara-saudara mengerti. Kata petugas tersebut, warga kami tercengang. Hanya 2 meter, kok enak saja mengambil 2 meter? Demi kepentingan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Jika dipangkas 2 meter kali 6, maka rumahnya akan cukup untuk gang. Kontan kami menolaknya. Bagaimana bisa hidup di dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak mungkin. Itu tidak bisa. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Lanjut petugas tersebut. Warga kami makin tercengang. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa rembukan dengan kami terlebih dahulu? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, lanjut petugas itu sambil menunjuk di kampung sebelah. Mereka semuanya adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Mereka semua membutuhkan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Dengan difungsikannya gang Gugus Depan ini menjadi jalan yang bisa tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk atau keluar dari pekerjaan akan bisa lebih cepat. Itu namanya saudara-saudara, efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet dan bajai akan bisa masuk. Itu merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan sumbangan itu akan dinikmati juga oleh warga di kampung sebelah. Demi kepentingan kita bersama ya. Warga kami makin tercengang saja. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kiri kanan kami berdatang. Mereka semua menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia. Mereka mengatakan, dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia.
ingatkan sekali lagi, betapa tak menolongnya kami kalau kami tidak menyetujui usul itu. Setelah itu, mereka mewanti-wanti, jika tidak bisa dikatakan mengancam. Jika saudara-saudara semuanya menghalang-halangi, berbuat yang tidak-tidak atau menghalang-halangi kita, hingga pelebaran jalan itu tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak apa? Kami terjepit di kepentingan banyak orang. Belum lagi kami sempat membuat rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, bulldozer muncul dan mulai menggerus sampai tergaya kami. Maka kami panik. Jangan, Pak, jangan. Ini tanah nenek moyang kami. Dan tanah nenek moyang kami sudah di sini. Dulu kakek-kakek kami tanahnya lebar. Setiap orang punya jalan dan 2-3 rumah. Tapi semua itu sudah habis dibagi-bagi. Ada yang sudah dijual, tapi ini tanah warisan. Jangan, Pak. Bulldozer itu sudah menyeruduk ke depan. Jangan, Pak. Kalau Bapak ambil 2 meter wilayah RT kami, rumahnya akan cukup untuk kandang ayam. Jangan, Pak. Kami tidak mau rumah kami dijadikan jalanan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh. Jangan, Pak. Bulldozer itu tidak peduli. Akhirnya juga tidak peduli. Dia hanya menjalankan tugasnya. Dia hanya menjalankan tugasnya. Akhirnya kami semua melawan. Saya tidak bisa mencegah warga beramai-ramai keluar dari rumahnya. Mereka semua berdiri di depan bulldozer itu. Ini tanah kami akan mempertahankannya mati-matian. Dibeli ratusan juta pun kami tidak akan sedih sebab kami tidak mau pindah dari tempat nenek moyang kami. Anak-anak dan ibu-ibu saya taruh di depan. Kemudian orang-orang tua, lalu saya dan bapak-bapaknya baru. Bulldozer itu berhenti. Sopir bulldozer itu ngeper juga melihat kami. Dia turun dari kendaraannya dan berunding dengan teman-temannya. Lama juga mereka berunding. Beberapa anak main-main dan mendekati bulldozer itu. Kendaraan itu baru, bagus dan kuat. Ibu-ibu duduk di pinggir jalan menetehi anak-anaknya. Saya sendiri mengambil keputusan kencing karena terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir bulldozer itu kembali naik ke atas bulldozernya. Dia tersenyum. Kami pun merasa lega. Mereka pasti baru menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Mesin dihidupkan kembali. Kami menunggu dengan deg-degan apa yang terjadi. Waktu itu sebuah bulldozer, waktu itu sebuah truk datang. Sekitar 10 orang laki-laki lompat turun dengan memakai pakaian seragam. Kami bersorak melihat akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat kecil. Kami berbalik dengan itu. Bulldozer itu kembali menerjang ke depan. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit. Ada beberapa anak jatuh. Ada yang hampir kena garuk. Untung ada yang loncat dan menyelamatkan anak itu. Keadaan menjadi kacau. Orang berpakaian seragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, tetapi satpam laut mengamankan pembelukan. Mereka memakai pentungan yang siap memukul. Kami seperti kucing yang kepepet. Tanpa diberi papan lurasi kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan mulai melempar. Asep, bapak anak yang hampir kena garuk tadi meloncat naik mau menarik sopirnya. Tetapi sopir bulldozer itu menguruskan barang yang disembunyikannya di bawah tempat duduk yang langsung membacok pundak Asep. Asep tumbang berlumuran darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit lalu kabur menyelamatkan diri. Kami berdebat hampir saja mau berlawan. Tapi waktu itu sebuah truk datang. Puluhan orang kelihatan ganas menghadang kami dengan berbagai senjata tajam. Kami mengundurkan diri. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak kena. Barangkali pembacoknya memang tidak berniat membunuh, hanya kasih peringatan. Saya bingung. Akhirnya setelah putar otak,
saya memberanikan diri mengunjungi pabrik tekstil tersebut. Majikan warga yang menginginkan jalan di tas itu. Saya memakai batik supaya kelihatan segar dan sedikit dipandang. Tapi susah sekali. Orangnya selalu tidak di tempat. Baru setelah mengaku sebagai petugas kelurahan akhirnya saya diterima. Direktur itu kaget setelah mengetahui saya bukan petugas tetapi korban penggusuran. Tetapi ia cepat tersenyum ramah lantas mengguncang tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dipangkas, dia bingung. Kepalanya geleng-geleng seperti tidak percaya. Lalu ia memanggil sekretarisnya dan berunding dengannya. Setelah itu ia kembali memandangi saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya minta maaf. Saya tidak tahu ini. Saya melarang siapa saja melakukan tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Para karyawan itu sudah diberi uang makan. Jika mereka membutuhkan jalan pintas itu, maka merekalah yang mau mengamankan uang makan itu. Saya minta maaf. Itu di luar tanggung jawab saya. Itu di luar tanggung jawab perusahaan. Saya mohon Anda menyampaikan rasa minta maaf saya kepada seluruh warga. Katanya dengan sungguh-sungguh. Saya mulai seneweng. Saya tak percaya apa yang dikatakannya. Ini sandiwara apa lagi? Saya bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikipuli mentah-mentah begini. Saya tahu dia hanya berpura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan itu tidak bisa membodohi saya. Saya bisa mencium apa saja yang disembunyikannya di balik topeng itu. Orang kaya raya begitu, berpendidikan tinggi, luas pandangannya, pasti tahu apa yang terjadi. Bukannya para karyawan itu yang serakah mau mengamankan uang makan, tapi memang dia sendiri yang mau mencaplok punggungan kami. Saya tahu. Aku ajukan saja kepada Jaksa Agung. Beliau ketika masih miskin sering mampir di warung saya. Biar orang semacam itu ditindak. Asuh! Benar. Orang miskin seperti saya ini memang kelihatannya lemah dan mudah ditipu. Karena kami sadar kepada diri kami sendiri, sehingga kami selalu menahan diri. Tapi jika sudah melewati batasnya, saya pun bisa meledak. Saya akan terus berjuang. Ini perjuangan. Saya membawa suara rakyat menuntut keadilan. Keadilan untuk kami saja. Kami tidak minta apa-apa. Kami minta tanah kami yang 2 meter itu jangan diganggu-gugat. Itu hak kami. Di atas meja-meja dihidangkan kue-kue yang lezat. Saya menolaknya. Saya bukan datang untuk beramak tamah atau bertamu. Dia mencoba berbahasa basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, saya jadi tambah curiga. Jadi dia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Saya bertekad, saya hanya akan pulang jika ada keputusan yang meringankan beban orang kecil. Dia mengangguk, tanda dia mengerti. Akhirnya dia menundukkan kepalanya dan membuka laci mejanya mengambil sebuah kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya kegigihan saya terbayarkan. Tetapi kemudian darah saya tersirap. Dia mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernapas. Tebal, coklat. Apalagi di atas amplop itu tertera 250 juta. 250 juta.
Tuhan, banyaknya. Saya tidak pernah memegang uang sebanyak itu. 250 juta. 250 kali lagi saya hidup juga tidak akan pernah bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, mengapa Engkau tiba-tiba berikan kepada saya rezeki macam ini? 250 juta? Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang semacam ini? Saya bisa memperbaiki rumah, saya bisa kredit motor, saya bisa jadi tukang ojek, saya bisa beres PP, saya bisa kirim uang ke orang tua saya. Syukur Tuhan, akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam, supaya tidak terjebak di tempat kubur ini seperti kecoa. Saya gemetar. Saya tak menanyakan lagi berapa isi amplop itu. Untuk apa 250 juta itu saya tidak peduli. Saya hanya menyambut uluran tangannya, lantas terbirit-birit pulang. Takut jika amplop itu diambil kembali. Saya melalui jalan belakang supaya tak ada seorang warga pun yang tahu bahwa saya datang dari rumah kelurahan. Saya kumpulkan keluarga saya dan menjelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Keesokan harinya, ketika para warga gugus depan kembali mendatangi saya untuk menanyakan bagaimana rebukan saya dengan direktur untuk selanjutnya menentukan tindakan apa yang harus dilakukan, saya memberi wejangan. Wahai para warga yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang sedikit. Berat sekali, bahkan terlalu berat. Tetapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa kita. Kita semua sudah setuju mengorbankan apa saja demi terlaksananya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang harus menang. Maka sebagai pembela demokrasi kita tidak boleh dongkol karena kalah. Lagi pula jalan itu untuk kepentingan kita bersama, ya kan? Tak satu pun menjawab. Seperti yang saya katakan, mereka semua adalah pembela demokrasi dan siap mengorbankan apa saja demi terlaksananya demokrasi. Satu persatu kemudian, tunggu dulu, saya belum selesai berbicara. Mereka semua ngacir, kuping mereka buntet. Yang tinggal saya